Bukan Bunda Eva nggak mau, tapi kita semua harus sehat. Tidak ada obatnya, dan sekarang ini sudah banyak yang terpapar COVID-19. Jadi Bunda sekali lagi mohon pengertian pada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengimbau kepada masyarakat Bandar Lampung agar lebih mematuhi aturan PPKM darurat hingga tanggal 20 Juli mendatang. Dengan mata berkaca-kaca menahan air mata keluar, Eva Duyana meminta masyarakat bersabar dan menahan diri untuk beraktivitas di luar rumah. Kepada seluruh masyarakat Bandar Lampung, Bunda berharap kerjasama yang baik. Semoga kita cepat keluar dari PPKM darurat untuk masyarakat Kota Bandar Lampung dan kita kembali normal. Permohonan Wali Kota Bandar Lampung kepada masyarakatnya disampaikan saat memergoki banyaknya pelanggaran PPKM darurat di Pasar Tengah Tanjung Karang Pusat pada Kamis siang. Para pedagang non-sembako dan obat di pasar ini tetap nekat berjualan meski telah dilarang selama PPKM darurat. Kota Bandar Lampung telah terbebas dari zona merah COVID-19 sejak hari Rabu lalu. Meski demikian, PPKM darurat tetap diberlakukan sampai tanggal 20 Juli mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Upaya penyekatan bagi warga dari luar kota juga diterapkan di kota Metro pada Kamis siang. Sejumlah akses arus lalu lintas menuju pusat kota dari jalan utama ditutup dan dialihkan melalui jalan lain. Kapolresta Metro AKBP Retno Prihawati mengatakan penyekatan ini hanya diberlakukan bagi warga dari luar daerah yang akan masuk ke kota Metro. Pihaknya telah mendirikan 5 posko checkpoint di wilayah perbatasan masuk kota dan 12 posko penyekatan. Seluruh kendaraan dari luar daerah akan dihentikan. Pengemudi dan penumpangnya akan diminta petugas menunjukkan surat-surat syarat perjalanan berupa surat keterangan sudah disuntik vaksin atau surat hasil tes antigen yang masih berlaku. Jika warga dari luar daerah itu melengkapi surat syarat perjalanan, maka diperbolehkan masuk kota Metro. Dan sebaliknya, jika melanggar, maka diminta putar balik. Untuk aturan warga lokal hanya diminta menunjukkan KTP saja saat melewati posko checkpoint dan posko penyekatan. Kalau misalnya nanti petugas meminta untuk diperiksa, yaitu di 5 checkpoint, maka itu harus ditunjukkan. Itu pun di random kepada masyarakat yang luar kota Metro. Kalau warga kota Metro, dia menunjukkan KTP, tidak perlu bawa rapid. Dia tinggal masuk saja. Untuk jam operasionalnya sampai jam berapa, Bu? Jam 22. Hingga hari Kamis 15 Juli 2021, kota Metro berada di status zona oranye COVID-19. Namun, karena penularan COVID-19 di wilayah ini kian mencemaskan, maka pemerintah kota Metro memperlakukan penyekatan seperti di daerah yang berstatus zona merah COVID-19. Ari Susanto melaporkan dari Metro. Sejumlah warga di Lampung Tengah yang kedapatan melanggar protokol kesehatan langsung disidang di tempat pada penerapan sidang tindak pidana ringan operasi justisi PPKM Mikro. Pelanggaran didominasi oleh warga yang tidak memakai masker saat berada di pasar. Pakai masker tadi ya? Sidang digelar di halaman parkiran Pasar Bandar Jaya Kamis siang. Meski di luar ruangan, suasana sidang seperti sidang sebenarnya di pengadilan. Warga yang melanggar ditempatkan di tengah, sementara hakim di depannya dan jaksa di kedua sisinya. Setelah mendengar pengakuan pelanggar, hakim memvonis mereka bersalah. Dan sebagai hukumannya, warga harus membayar biaya persidangan sebesar Rp2.000. Uang langsung dibayar di tempat dan diminta menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Maka awalnya kita lakukan operasi justisi di seputaran Bandar Jaya, dan bagi yang kedapatan melanggar prokes, maka hari ini dilakukan sidang tindak pidana ringan terhadap pelanggar prokes yang ada di Bandar Jaya. Sidang kali ini dilakukan kepada puluhan warga yang melanggar protokol kesehatan. Pihak pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan menggelar sidang justisi di tempat supaya warga lebih peduli dengan penerapan prokes, apalagi dalam suasana penerapan PPKM Mikro. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.
Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad Kamis yang melakukan sidak ke sejumlah stasiun pengisian oksigen di wilayahnya. Sidak ini untuk memastikan ketersediaan oksigen tercukupi memasok rumah sakit di Lampung Tengah terkait pelonjakan kasus COVID-19. Salah satu yang didatangi yakni stasiun pengisian oksigen di Kampung Terbanggi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Di tempat ini stok oksigen melimpah dan diklaim mampu mencukupi kebutuhan permintaan untuk 12 rumah sakit di Lampung Tengah. Selama pandemi COVID-19, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad meminta kepada pihak pengelola stasiun pengisian oksigen untuk tidak menjual oksigen keluar daerah. Seluruh perusahaan penyedia oksigen dalam rangka bisa memastikan suplainya terhadap seluruh rumah sakit, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit daerah, khusus yang ada di Lampung Tengah. Saya tidak mengingatkan lagi bahwa seluruh produsen yang ada di Lampung Tengah ini sementara fokus mereka melayani kebutuhan di Lampung Tengah. Di Kabupaten Lampung Tengah sempat dilanda kelangkaan oksigen medis pada akhir Juni lalu. Sejumlah rumah sakit swasta di Lampung Tengah kehabisan stok oksigen. Para pasien COVID-19 yang dirawat di sejumlah rumah sakit swasta akhirnya dirujuk ke RSUD Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah, dan RSUD Abdul Muluk, Bandar Lampung, yang masih memiliki ketersediaan oksigen. Dampaknya, pasien COVID-19 membludak di 2 rumah sakit umum tersebut. Kini RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah telah menutup pelayanan untuk pasien umum karena seluruh ruangan digunakan untuk merawat pasien COVID-19. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.